Tuhan Yesus si permahan, ai biru nado, Yesus kau di harahanku, sai hutanku ho, sai hutanku ho, sai hutanku ho, Yesus kau di harahanku, sai hutanku ho. Jupa masa sori mago tumpang puhogogo, ia bogasi huida sai hutonoku ho, sai hutonoku ho, sai hutonoku ho, ia bogasi huida sai hutonoku ho. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Mengawali tahun 2021 ini tentunya akan sangat dahsyat dan luar biasa. Mereka yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu bisa berdiri menghadapi apapun. Bersama saya Evangelis Agnes Siagian, kita akan mengawali hari ini dengan sapaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Pakailah hamba-Mu sebagai alat untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk meneguhkan setiap hati yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sebagai nas kita di pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya 53 ayat 6. Begini firman Tuhan. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Saudaraku jemaat yang dikasihi Kristus, apa maksud firman Tuhan kita pada hari ini? Dikatakan kita sekalian sesat seperti domba. Alkisah ada seorang peternak domba yang bercerita bahwa dia baru menyadari kalau ternyata domba itu adalah sangat keras kepala. Dia memberikan contohnya. Jika domba-domba itu melihat ada lahan pertanian yang baru, maka dengan seketika itu juga naluri domba itu menggerakkannya masuk ke lahan tersebut. Tindakan domba-domba itu tentu saja akan membuat masalah bagi peternak itu, juga akan bermasalah juga dengan para peternak-peternak yang lain. Lalu ada kalanya ketika peternak itu sudah kelelahan, dia ingin istirahat, tetapi dari kejauhan dia melihat domba-dombanya itu lari-lari berpencar menuju semak-semak dan mengarah ke lereng perbukitan. Tentu saja itu sangat membahayakan domba-domba itu dan bisa saja masuk ke dalam jurang. Peternak itu sering sekali mengalami kesulitan akibat tingkah para domba yang keras kepala dan masing-masing ingin mengambil jalannya sendiri. Karena itu saya cukup memahami perkataan Nabi Yesaya. Dikatakan kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Kita tersesat dalam berbagai hal,
mengingini dan melakukan apa yang kita sukai, tetapi itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Lalu melukai sesama dengan tindakan-tindakan kita dan mengabaikan waktu bersama Tuhan, belajar firman-Nya. Karena kita terlalu sibuk dengan aktivitas-aktivitas kita. Kita bersikap seperti domba di padang yang selalu susah diatur dan bahkan masing-masing mencari kesenangannya sendiri. Namun saudaraku, di satu sisi kita bersyukur sekali karena kita mempunyai gembala yang baik yang rela menyerahkan nyawanya untuk kita dan menanggung kesengsaraan dan dosa-dosa kita. Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan 6. Juga sebagai gembala, Dia memanggil kita kembali ke padang rumput yang aman, sehingga kita dapat mengikutinya dengan lebih sungguh-sungguh. Saudaraku jemaat yang dikasihi Kristus, gambaran antara gembala dan kawanan domba itu adalah cerminan relasi yang baik antara kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia adalah gembala agung kita. Semua yang kita butuhkan Dia sediakan. Ketika kita tersesat, maka gembala yang mencari kita, sebab Dia tahu bahwa segala kejahatan dan pencuri sedang mengintai domba yang sesat, seperti singa yang siap menerkam dan dijadikan mangsanya. Pasti Tuhan tidak menginginkan anak-anaknya yang tersesat hilang arah. Tuhan itu akan bertindak ketika kita datang kepadanya, berharap penuh kepadanya. Tuhan yang adalah gembala agung. Berlindunglah pada gembala agung yang mampu memberikan apa yang kita butuhkan. Saudaraku, pada saat sekarang di mana pandemi COVID-19 yang masih tetap menghantui bangsa kita, demikian juga adanya beberapa bencana, bahkan pesawat yang jatuh menambah duka bangsa ini. Demikian juga dengan para keluarga. Saudaraku, apakah kita harus mengambil jalan kita masing-masing? Apakah kita merasakan kekhawatiran itu setiap hari? Mari kita datang kepada Tuhan. Apakah syarat yang dibutuhkan untuk kita menjadi domba yang baik? Yaitu kesetiaan. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Berpengharapan. Ketika pergumulan dan persoalan hidup datang silih berganti, menerpa kita, bahkan kita tidak tahu kapan berakhirnya. Tetapi Tuhan yang adalah Immanuel tetap bersama-sama dengan kita. Kita mau dibentuk oleh Tuhan, kita mau diproses Tuhan seturut kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Sehingga dengan demikian Tuhan tidak akan membiarkan domba-dombanya tersesat dan pasti akan terus memeliharanya. Saudaraku, apabila kita ingin Tuhan memimpin kita, maka bersedialah kita mengikutinya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allahku, kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan. Kami percaya Tuhan, kami mau menjadi domba-domba yang senantiasa setia, berpengharapan, dan mau diproses oleh Tuhan. Engkau adalah gembala agung kami. Biarlah kami tetap pegang salib Kristus, menyatakan bahwa hanya Yesus satu-satunya yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas,
Tuhan Yesus memberkati.